ujung-ujungnya di tengah-tengah program sih gue jadi konsultan perkawinan setelah itu. Gue terkadang takut jadi orang kaya ya, karena takut nggak punya waktu. Yang dulu sering terjadi perceraian apa segala macem, itu sebenarnya bukan dilari. Pagi Sabtu malam bener. Oke. Gak nemu tuh. Kadang-kadang susah, tapi mulut gue nih, rahang gue pernah namanya leport 1. Leport 1 itu artinya rahangnya copot. yes, happy people, strong people, funky people, pokoknya all the people in Indonesia ya yang lagi nonton ini, welcome back di Strong Podcast. Ini cuma Gimana ya? badan gue kayaknya enggak deh, cocok deh. Kali ini ada sebuah pembahasan yang menarik karena kan setiap kali kita ingin membahas sesuatu tuh kita selalu ngobrol dulu di balik layar gitu. Kita pengen bahas apa nih? Karena sebenarnya kalau ngomongin masalah performa olahraga, lifestyle, healthy lifestyle itu tuh semuanya tuh banyak yang bisa dibahas. Apalagi masalah nutrisi lah, makanan lah. Tapi yang lagi saya pengen bahas tuh adalah masalah emosi. Wah, mana klinis? Sebenarnya bukan emosi saya, lebih ke gimana caranya menjaga rutinitas kami sebagai pelaku sport entusias yang menyumbang juga sedikit pemasukan ke dalam tabungan rumah tangga itu tidak terganggu oleh kayak kamu latihan lagi. Maksudnya kemarin baru olahraga, kok sekarang olahraga lagi? Padahal kan dia tahu ada programnya. Dan itu tuh sudah diberitahukan gitu ya. Maksudnya, ini sorry nih, maksudnya kan kita sebagai cowok-cowok tuh kadang-kadang pengen tahu pemikiran seorang wanita tuh kenapa sih kayak kenapa sih kan udah tahu kalau setiap pagi itu kita memang latihan, that's why rutenya ada dan kita selalu ngabarin ya kan. Dan pertama kali tuh aku sempat kaget, loh kenapa gue butuh SNI untuk olahraga, ini kan olahraga gitu. Bahkan kayak ya ketika lu nyampe lu jangan sampai telat ngabarin. Walaupun dulu kan kalau bentar ya gue kabarin itu tuh kayak kelihatannya cupu banget gitu ya. Tapi kayak daripada olahraga gue nantinya di stop, terganggu, akhirnya tidak terjadi gitu coach. Jadi ya lebih baik saya melakukan SNI dan juga program-program saya beritahukan selama seminggu saya ngapain aja. Kenapa sih saya itu seperti itu? Soalnya alasannya cuma satu, ya kan aku pengen dipeluk. Ya kan habis itu pulang ke rumah kan gue peluk. Kan kita bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kan aku pun siap dengan endorfin aku yang luar biasa. PGA masih ya. Bapak sibuk banget sih. Gue gak mau lihat. Makanya dia pelihara kelinci. Sebenarnya kelinci itu tuh kayak wah akhiran lagi. 24 jam tuh yang gini-gini aja nih. Bahasannya lama. Nah maksudnya gini, ya balik lagi gitu. Terkadang tuh SNI itu tuh ya nggak tahu ya. Mungkin sebagian orang apakah kalian juga relate ngomongin masalah pasangan, apalagi pasangan yang juga tidak berolahraga. Nanya gue. Ya enggak. Ada yang begitu. Gini. Karena she's the only woman in the house. Mungkin ada perspektif yang bisa di-share. Gini, I think dari tadi itu ya kalau cerita-cerita seperti ini tuh muncul banget. Karena gini, kalau gue lagi coaching anyone gitu ya, yang notabene laki-laki gitu ya, ujung-ujungnya di tengah-tengah program sih gue jadi konsultan perkawinan setelah itu. Itu double job jadi. Double. Ad hoc dong ya. Tapi that is the reality gitu ya. I think teman-teman juga yang gini, aktivitas olahraga itu kan menuntut banyak hal. Betul ya. Menuntut waktu, menuntut komitmen. Dan ini sering muncul nih ke permukaan kalau yang melakukan tuh tidak berpasangan. Jadi dua dunia yang berbeda lah gitu. Ya. Yang satu into sport, yang satu enggak. So sometimes there is this misunderstanding. Ya. Tapi kadang-kadang gue suka kesel juga sama perempuannya gitu ya. Okay. Gue selalu bilang, ya lu kalau mau sesuatu ngomong.
Terus jawabannya kadang-kadang mereka suka bilang, ya tapi kan dia udah jadi laki gue udah lama ya, maksudnya harusnya dia mengerti gue. Oh, kebutuhan si perempuannya. Kebetulan si perempuannya yang kayak tadi tuh, gue kan pengen dipeluk, ya ngomong aja dong, minta dipeluk kalau pagi gitu ya. Gue selalu bilang, komunikasi, like we said gitu ya, komunikasi is everything. Alin, come on, do not assume laki lu ngerti. Dan untuk laki, do not assume bini lo mengerti. Ya, assumption itu berbahaya banget. Itu bahaya. Ngerti dan mengerti. Ya, gitu. Assume itu kan, if you look at the word of assume is you put an S in front of you and assume is you putting your ass in front of money gitu ya. Iya dong, ya kan? So never assume that everybody each other understand. Jadi kalau menurut gue ya, I think sharing goal itu misalnya nih, kalau gue jadi laki yang mau persiapan maraton, gue share sama my wife gitu ya, dan gue bilang bahwa your role tuh penting banget loh, honey, sayang, whatever gitu ya. Role lo tuh penting banget karena kalau lu memotivasi gue tuh pasti akan lebih bersama. Betul. Which is betul. Lawannya sambil ngasih tas gitu ya. Kamu tuh penting banget gimana nih. 3 warga berbeda. So I think itu komunikasi itu penting banget. Dan gue tuh kadang-kadang juga bilang gitu ya. Gini ya, kita itu mengekspresikan rasa sayang kita tuh berbeda. Yeah. I don't know if you guys heard about 4 love languages. You know? Love language itu ada yang physical touch, ada yang word affirmation, Correct. Yeah. time, and then yang satu lagi gift giving gitu ya. So you have to study that dulu itu each other. Love language. Ya love language-nya masing-masing apa? Great book. Ini bisa nanya sama lo gitu. Oh, sadis. I'm an expertise in love languages. Jadi ini Kelasnya banyak ya sebenarnya ya. Bukan cuma nutrition nih, terus guys. Love psychology. karena kebanyakan double So that is super important gitu ya. Jadi contohnya gini, this is my previous client lah, yang isunya tuh berat banget, up to a point where program larinya itu merepet ke perkawinannya mau dipertahankan atau enggak. Sampai segitunya tuh. Yes. Berat banget. Oh wow. Yes. Nah, Lo pilih lari atau pilih gue? exactly. Harusnya. Rekam sebenarnya. Iya. Pilih kamu dah ya. So I think yang kayak gitu tuh ya, jadi gue bilang gitu, ya udah lo kita ngomong satu-satu deh gitu ya. And then si gue tanya sama lakinya, do you understand what your wife needs? Emang ada needs spesifik? Ya ada lah. And the same question gue tanya ke Geskinya, do you know your husband's specific needs? Ya kan gue udah. Dia kalau gue text I love you gak dibales. Ya bahasa language-nya bukan word of affirmation. Oke. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah kayak kalau istri lo bilang gue cuma pengen dipeluk, itu adalah love language-nya adalah touch gitu. Iya benar. Jadi you have to speak their language. Jadi kadang-kadang ada lakinya yang bilang, tapi itu bukan language-nya gue. That doesn't mean you cannot speak that language. Come on, if you want something you have to give something. Tuh ya, buat para cowok-cowok tuh ya, jangan cuma pengen dimengerti atau ya gue dia juga cuma ngerti-ngerti doang tapi nggak paham. Itu tuh terkadang itu kan. Exactly. Terus ada yang simple banget, istrinya itu sangat merasa disayangi oleh suaminya karena dia tuh bahasa cintanya adalah gift giving. Gift giving tuh nggak selalu harus tas, nggak harus sepatu. Jadi si istrinya tuh punya kesukaan. Jadi setiap kali suaminya lari, dia lewat coffee shop yang itu. Dan istrinya tuh suka banget ngopi di situ. Jadi dengan sengaja, walaupun istrinya nggak bilang, dia kopi gitu. Jadi si istrinya bilang, you remember me gitu ya. So I think yang kayak gitu. Small things ya. Small things. Kecil ya berarti ya. Jadi itu sih yang menurut gue ya yang harus mulai di ini. Jadi laki juga nggak boleh egois. Nggak boleh taking it for granted ya. Aduh. Ya tapi kan maksudnya ya balik lagi kan sebagai laki-laki tuh kita punya egois yang luar biasanya kan, mulai kita kerjaan nyampe ke kita semuanya, belum lagi menyatukan kayak misalnya gini,
kita ingin nge-build something yang menguntungkan bukan buat diri kita, which is adalah untuk orang-orang yang kita sayang gitu. Iya dong. Dan kesadaran untuk aware supaya orang-orang yang ada di dekat kita juga diuntungkan. Ya, gitu. ya. Nah, terkadang itu tuh suka tidak terlihat, yang akhirnya dipikir, lu kenapa lebih mentingin itu doang sih daripada kenapa nggak pulang aja gitu, kenapa nggak di rumah aja dulu, boleh nggak dalam seminggu tuh kayak 4 hari gitu, atau 3 hari atau 2 hari deh Untuk lu stay untuk ngeluangin waktu sama kita. Ya boleh aja, tapi kan sense of bahagia seseorang kan beda-beda pasti kan, untuk membahagiakan seseorang kan beda-beda. Ya. Iya. Akan ada yang dikorbankan. Udah pasti. Iya dong. Udah pasti. Kayak misalnya kita pengen ngerasa cukup gitu, Ya. punya pesawat 2, ya gak sih, punya Dasari gitu ya. Kalau udah kayak gitu. Iya kan, maksudnya terkadang tuh harus ada yang dikorbankan, makanya banyak banget aku tuh selalu kayak berpikir, gue terkadang takut jadi orang kaya ya, karena takut gak punya waktu. I think the message has to be conveyed again. Ini ya, gue memang gak punya laki, tapi gue punya anak 2. Dan anak 2 ini waktu mereka masih anak-anak dan masih tinggal sama gue, mereka juga mempertanyakan, Nani, how come you always work gitu, nggak ada waktu untuk kita. So what I did adalah gue ajak mereka ngomong. Sekarang aku ngomongnya gini. So okay, do you understand the reason why I do this? Kan kita ini kan mata pencarian kita juga, gitu ya. You have to connect that ke something yang very emotional buat mereka. Oke. Gini ya, jadi kayak anak gue tuh, gue tahu persis anak gue tuh yang pertama maunya apa, anak yang kedua maunya apa. Dan gue selalu bilang, nak, you understand right, this is what we want to do. Gue kok sama anak-anak berdua, kita bertiga, kalau liburan nggak pernah nanggung-nanggung. Betul. So it has to be the best, it has to be the best food, the best place. Saya bilang sama anak-anak pada saat itu, anak-anak masih kecil-kecil. Tapi gue bilang, you know what, kan kita mau main ski ya. Kalau kita main ski di sini, we want to stay in this hotel, right? Kita mau, do you know how much it costs? Iya bener juga ya. Ya. Iya. So itu menurut gue tuh sesuatu yang kita berasumsi mereka ngerti. Apalagi dengan pasangan, kita kadang-kadang berasumsi pasangan gue ngerti dong, gue kan kerja untuk kita. Gitu. Iya. Tapi kadang-kadang enggak gitu. Kita kerja keras gitu ya, as you guys gitu ya, yang membawa uang pulang gitu, mau untuk edukasi anak-anak. Gila sekolahan mahal ya. Lumayan. Lumayan gitu. So mungkin itu yang menjadi bisa diajak ngomong. Emotionalnya di situ ya. You have to give something that is as cold as earning money, something emotional that pada saat istri kamu mempertanyakan, dia akan relate, oh gue harusnya mensupport itu, laki gue tuh kerja keras buat ini, pulang instead of buat cercap, harusnya gue lebih mensupport like, how's your day? Lu capek, ya udah makan belum? Lu mau gue buatin apa? Sederhana dibuatin teh, dibuatin potongin buah. Simple things lah. It is very simple stuff dan itu menurut gue penting. Iya sih. Kalau kita sih, maksudnya dari pengalaman lagi ya, maksudnya kalau kita di rumah kan, ya kalau gue sih memang dunianya berbeda ya. Satu dunia olahraga, satu dunia musik. Gitu. Dunia musik, benar-benar jadi satu pagi, satunya malam, bener dokter. Dunia seni. Semput tuh. Kadang-kadang Susah, tapi di rumah kita udah ada peraturan. Jadi misalnya masuki setiap tahun tuh, kita udah set up tanggal, kayak ulang tahun lah, anniversary. Itu dalam 1 tahun udah dibilang, pokoknya tanggal sekian sampai sekian off, no matter what, kemana. Jadi itu udah ada, jadi kita udah ada tanggal-tanggalnya. Jadi kalau misalnya kita pas nggak bersinggungan di rumah, oke, nanti 3 minggu lagi there'll be quality time seminggu kemana yang gitu. And that's off the social media, off di mana-mana, just the two of you, udah selesai. Itu buat kita tuh solusi yang oke gitu. Jadi pas pulang misalnya jadi waktunya kurang, oke, 3 minggu lagi ya something to forward to. Ngerti? Ya. Tapi timeline itu penting deh. Ya kayaknya pada akhirnya kalau kita ngomongin hubungan gitu ya, selain komunikasi ya lo juga misalnya lo dengan olahraga lo. Ya. Kayak gue dengan olahraga gue kan udah attach banget nih. Gue sama sepeda gue tuh udah kayak istri kedua gue. Lebih cinta sama sepeda. Gitu lah. Tapi yang gue mengerti adalah di dalam rumah di lap dulu. pokoknya sepeda nomor 1, 2 ya. Udah gitu. Yang gue cara gue supaya kita bisa survive lama. Ya kan gue udah menikah sampai 20 sekian tahun. Oke. Ya selain komunikasi, cuma make time. Make time itu maksudnya udah Make time berdua. Yes, itu kencan ngedate gitu.
Iya. Whatever. Jadi kalau gue tuh punya make time-nya itu setiap hari Senin atau Selasa, kita sama-sama berdua nonton. Oke. Atau makan atau apa. Oke. Saya berdua udah. Iya. Nggak ada anak, nggak ada ini, nggak ada. Quality time. Just you and me. Walaupun gue kalau pas nonton, gue tuh tipe orang kalau ke bioskop tuh pasti ketiduran. Apapun filmnya ketiduran. Iya bener. Tapi Apapun film. Jangan lu nonton film gua kalau gitu ya. Cuma gua pakai buat tidur doang. Udah capek-capek bikin modal nekat. Iya tuh. Oke, berarti emang Make time. Make time itu ya. Jadi memang sebenarnya quality time of berdua itu tuh tanpa ada gangguan lain, even gadget ya. Itu tuh emang penting ya. Iya. Penting banget. Dan itu Matias tadi bilang tuh, lu bikin plan. Me and my 2 girls itu punya yearly plan. Yeah. Always. Jadi gue akan tahu pada saat dimana anak gue yang sekarang di US itu nggak kontak-kontak gue, nggak telepon, kita nggak FaceTime. I understand karena di situ dia udah bilang, Ma, dari segini tuh segini aku tuh lagi begini. Oke. Sama dengan gue, iya. gitu ya. Jadi gue tuh selalu punya timeline yang mana gue tahu nih, look something to look forward to. exactly. Gitu ya, kayak misalnya gue nih planningnya tadinya gitu ya, mau Thanksgiving gitu, atau summer gimana nih gitu. Itu di planning. Jadi pada saat kita lagi sibuk-sibuknya, we understand each other bahwa kita masing-masing lagi mengerjakan sesuatu yang mana rewardnya Untuk adalah bertemu dan juga Evan bahagia bersama. Oke. Tapi wait, di luar konteks. ya Berarti ketika ini kan maksudnya Amerika dengan Indonesia itu kan perbedaan jam itu kan jauh banget. ya. Ada waktu yang tiba-tiba kayak seminggu gak kabaran atau segala macam tuh ada tuh. Ada yang seperti itu. That's why kita share location. Oh, oke. So, gue sama anak-anak gue, kita share location gitu ya. Jadi, kalau misalnya gue udah lama nih nggak ngomong sama anak gue gitu ya. And obviously I miss them gitu. Gue pagi-pagi bangun, gue lihat share location. Si kakak ada di sini lagi ngajar nih, gue tahu. Si adek di sini nih, dia masih tidur dan lain sebagainya. Mau kayak gitu. You can kita nanti kasih tahu ya caranya. Ya, you can find them in anywhere. Coba sama anak gue kok kayaknya nggak bisa ya. Betul. Kalau sekarang kan pasti berbeda lagi. Ngapa sih Pam kok ada ini sih gitu ya kan? Gue tak sih tahu. Anak lo, si anak gue kan beda gitu. Anak gue kan lebih dewasa. So far away. Jadi itu mungkin makes a lot of difference. Gitu ya. Karena ini menariknya lagi tuh, it's happened to me and it's happened me and my mom gitu. Kayak beberapa tahun kebelakang tuh kayak kita komunikasi itu kayak cuman seperlunya, literally seperlunya. But we know each other that we love each other gitu. Ya. Cuman kayak sampai berbeda dengan seberang gitu, kayak ini kok ini banget ya. Tapi ya maksudnya rasa cintanya itu sama gitu, nggak akan pernah berubah gitu. I think pertama kali tuh kayak ini keluarga gue sehat gak sih? Masa nggak pernah komunikasian, tapi kayak setiap pagi kayak papaku tuh saat pagi selalu jam 3 dia pasti ketika lagi subuh lagi sholat tahajud tuh pasti menyapa pagi hari lah. Iya. After itu seharian nggak akan nyapa lagi sampai besok pagi tuh. But we know ya kayak mungkin kayak sekedar ngasih tahu untuk kayak I'm okay loh gitu. Nah, sampai akhirnya untuk tadi ngomong masalah locations, adu to my mom akhirnya. Ngasih lokasi. Jadi justru sebaliknya. Kita berembuk si kakak beradik ini kayak kita bikinin ininya ya. Jadi kita tahu lokasinya mama di mana, lagi apa segala macam yuk gitu. Tanpa kasih tahu gitu. Tanpa jadi buat temennya mama yang ini jangan tahu ya. Jadi kasih tahu ya gitu. Jadi sebenarnya ya kita pengen tahu supaya kalaupun amit-amit terjadi apa-apa we know exactly, karena kan perbedaannya aku di Jakarta, mama di Bali sama kakak-kakak gitu. Dan tinggalnya juga beliau kan nggak mau tinggal sama anak-anaknya, kayak always want to stay independent aja. US tinker banget lah pokoknya gitu, independen banget. Nah jadi kayak rasa tuh ternyata hal itu tuh sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Dan kalau gue sih memang kita bertiga tuh selalu begitu. Karena anak-anak gue juga gitu. Anak-anak gue itu again selalu bilangnya ke gue, mama itu kalau kerja tolong ya diatur supaya nggak kebanyakan. Jangan lupa tidur, jangan lupa makan. Anak gue tuh sekarang udah segitu. Jadi mereka juga suka ngecek location gue. Ami kok dari tadi belum pulang nih. Where are you? What are you doing? Gitu. Oke. So itu komunikasinya. Tapi komunikasi itu kembali
is super penting gitu. Gue malah gak punya laki, tapi gue punya emak nih. Sekarang kan gue tinggal berdua sama mama gitu ya. In between tadi nih kita melakukan segala macam hal, hari ini tuh gue belum pulang sama sekali. Tadi sampai jam segini. As simple as gue tadi text mama, malam mama makan apa? Mau aku pesenin nggak? Atau aku suruh supir beli? Something simple, it doesn't take 3 minutes for me to ask gitu. Tapi for my mom, itu menandakan bahwa kamu tuh ya di semua kesibukan you still remember me and you still things like that. It matters so much gitu ya. Can you imagine? Again, effortnya tuh sedikit, tapi rewardnya buat kita is amazing. Sampai my mom tuh jawab, no don't worry, kamu kerja aja. Mama tadi udah makan ini, udah gitu. Nanti kamu pulangnya malam ya, gak usah khawatir, rumah aku udah beresin. You know? So I think doing things, small things, tapi purposely dengan sengaja didesain untuk dilakukan, jangan dianggap enteng, will reward you amazingly. Bukan sesuatu yang gede, labore, kecil aja udah. Impact-nya luar biasa berarti ya. Itu tadi alarm gue bunyi ya. Alarm gue bunyi itu adalah di US jam 8 pagi. My routine adalah jam 8 pagi, gue akan menyapa anak gue. Oke. Kakak hari ini ada apa? 2 minutes gitu. Oke. Ya, every single day. Every single day. Every single day. Jadi itu alarmnya tadi Itu tuh. alarm tadi. Oke, baik kita pause dulu. Gue udah bilang sama Oh, udah anak bilang. gue. Oke. Kalau mau ya kita pause dulu dan family members. Karena gini, akhirnya aku juga menyadari sih kenapa istri ataupun pasangan itu tuh pengen banget dikabarin. Sesimpel gini, kalau kabarin ya kalau sudah nyampe itu bukan kayak lu dikit ngecek sih. Kayak atau nggak pas lagi pindah kemana tuh kabarin ya. Ternyata waktu itu tuh ada satu kata-kata dia yang kayak gue cuman pengen tahu kalau lu tuh baik-baik aja. Walaupun ya maksudnya lu bisa ngeliat location gue dimanapun, cuman at least gue tahu nih lu di pertengahan jalan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Betul. Sama satu, kalau udah deket rumah kabarin ya. Gue kayak jael kan gue kalau gue udah pulang nih, gue udah pulang ya iya. Udah masuk komplek, biasanya pulang kan udah ngasih tahu. Ternyata pas lagi kayak kenapa sih kok kamu minta dikabarin kalau udah deket? So I can prepare. Tuh, jadi buat lu cowok-cowok nih, ya. Kalau disuruh diminta seperti itu, bukannya ribet, bukannya maksudnya ngecek ataupun cemburu atau apa segala macam, tapi karena dia mau prepare untuk lu dateng atau hadir di rumah untuk disambut dengan hangat. Jangan assume. Menariknya bahasa kali ini di luar topik. Kalau itu gue pernah kejadian. Miran, Gue sudah berolahraga cukup lama. Rutin gue emang setiap pagi tuh harus keluar. Karena my DNA to start my morning is have to be outside. Nah, selama kita melakukan kegiatan di luar rumah, itu kan resiko faktor X kita kan udah nambah banyak gitu kan. Banyak mau lari mau apa segala lari keluar rumah sepeda. Iya, sepeda. Nah, kebetulan gue pesepeda juga. Jadi kalau gue kan lari misalnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu, Minggu. Kemudian kalau sepeda tuh Selasa, Kamis sama Sabtu itu udah pasti sepeda. Nah, sepeda itu di Indonesia itu juga Indonesia is not a friendly cycling Walking, cycling, running, Anything semuanya ya. Pas lo keluar rumah tuh pokoknya udah Aware lah. naik lah gitu. Jadi, gue kebetulan udah beberapa kali kecelakaan. Beberapa kali. Orang mah sekali berarti beberapa itu yang 2 kali dong. Yang ini juga pernah patah nih klavikulnya sepeda. Ini juga pernah. Ini kemarin di Bogor. Terus mulut gue nih rahang gue pernah namanya leport 1. Leport 1 itu artinya rahangnya copot. Kayak misalnya tengkorak-tengkorak itu bautnya copot gitu. Nah, sekarang untuk ditempel supaya nggak copot, ini ada 48 pin di sini. The metal. Jadi lu kalau masuk ke ini walaupun lu nggak pakai bunyi Enggak. masih sih? Kayaknya mungkin metalnya KW kali. Terminator banget ya. Mungkin metalnya bukan begini kali dia malah itu. Tapi ya sejak itu pesanan istri gue adalah itu Sherlock. Yes. Sherlock. Itu super Just penting. kalau lagi sepedaan atau Apapun semuanya? itu, hobi saya.
Tapi bisa kalau saya Satu lagi, yang penting asuransi premi ini jangan lupa diisi terus. betul. Dan there's another topic kita ngomongin asuransi. Tapi for your information nih, aku gak punya lagi. Sabar, tenang, Itu tenang. episode berikut. Tenang, nanti kita hargain lebih. Buat bos perempuan itu asuransi ya. penting. Ya, sebenarnya cuman only anak-anak aja sih yang punya. Aku tuh kayak sebenarnya kan harusnya si komandannya yang ada juga ya. Cuman nggak apa kita akan obrolin. Cuman maksudnya kayak ini menarik juga. That's why kenapa istri minta dikabarin apalagi kalau olahraga ya, karena ya banyak hal yang faktor X kita nggak pernah ada yang tahu. Ya. Dan itu kita apapun yang kita implementasikan ke pasangan, kita bisa implementasikan hal yang sama ke anak atau ke orang tua. Exactly the same. Dan yang tadi itu tuh, ternyata kita ngomong bahasa Indonesia, sama-sama bahasa Indonesia, tapi bahasa emosi kita tuh beda. Jadi sesederhana texting yang kayak gitu, gitu ya. Ya show interest in what they do juga sih. Iya. Wah tapi itu capek sih. Ini kayak gini abis ini gue balik dia manggung tuh. Berarti jam 10 kayak udah gini nonton tapi senang aja gitu. Gak apa-apa gue ketiduran di bar juga gak apa-apa. Dia ada. That is itu bahasa kasih yang satunya lagi tuh, which is time yang lu spend sama gue. Itu bagus banget. Nah, Ya. kalau dalam konteks olahraga ya, yang dulu sering terjadi perceraian apa segala macam, itu sebenarnya bukan di lari. Yang dulu cukup tinggi sebenarnya di triathlon, terutama Ironman. Oke. Yes. Kenapa? Ironman itu, kalau maraton kan ya pelari tercepat itu kan sekarang 2 jam sekian. Ya, average Joe 4 jam sampai dengan 6 jam. Kita ada Ironman, berenangnya adalah 1,9 kilo, sepedanya 180 kilo, plus larinya 42 kilo. Berenangnya 3,8. 3,8, sorry, 3,8 ya. Jadi jagoannya itu atlet itu 8 jam untuk finish it. Average Joe itu 12 sampai 14 jam. Oke, nah latihannya Different level. itu different level sama yang maraton training yang lo dapetin itu. Dia mungkin berjam-jamnya itu per minggu mungkin bisa 14 jaman plus latihan terus. Lu sepeda Sehingga mereka jam segini udah di luar. Dan biasanya latihannya itu pagi dari sore. Itu benar-benar terjadi yang Ironman itu. Nah, tapi mereka sekarang ini ketolong dengan adanya Zwift, jadi bisa pakai latihan di rumah. Kayak gitu ada, ya Zwift sih sebenarnya nolong banget. Paling dia berenangnya aja gitu. Ya menolong sekitar mungkin 40%-an kali, karena balik lagi kan dia berarti ada di satu tempat yang nggak bisa diajak. Iya. Tapi ya balik lagi, kalau aku lihat itu kayak misalnya beberapa teman-teman akhirnya ya komunikasi sih, walaupun akhirnya harus adjustable. itu penting Balik lagi kecuali kalau misalnya di mereka udah tahu kalau pasangannya itu adalah ya udah atlet gitu. Ya gue kerja untuk ini segala macam lu Kalau itu beda kasus sih kalau atlet San. Namanya lawan job. Setelah latihan ya pulang tidur, nggak ada lagi kantoran inilah. Kalau Communication is everything. atau mencari olahraga yang sifatnya bisa berbarengan. Sebaliknya juga sama satu nih buat cewek-cewek nih ya, yang juga banyak maunya. Lu kalau minta A, B, C, D, tapi lu juga ketika diminta lu juga nggak ngelakuin, ya buat apa? Ya dong aja kayak, ya kan aku juga mau kamu di sini segala macam. Ya tapi ketika kita lagi butuh dipeluk juga kayak, ini nggak adem-adem aja nih, malah harisan nih. Pulang aja nih, dong. Lihat dong kelinci. Nggak, lu mau tahu kenapa? Dia lari aja bisa 3 sampai 4 kali. Sepeda udah Tadi berapa? Hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari. Jadi intinya 7 hari lu olahraga terus, Mas. Hampir tiap hari. Tapi kan ada yang intensitas tinggi, ada yang zona 1, zona 2. Hormonnya bagaimana tuh? Dia 7 hari, Tuhan aja 6 hari. Pilih buat gimana dong? Jadi konteks kelinci itu ya. Jadi itu in purpose ya. Jadi mau menjual tuh ternak tuh bukan karena sesuatu guys. Jadi ternyata in purpose adalah some message. Message behind kelinci itu kenapa? Ya kita kasih nanti siklusnya. Ya udahlah. Kebutuhan. Tapi balik lagi, poinnya adalah satu, komunikasi. Ya. Jadi jangan cuma mau kita dimengerti aja, tapi kita juga harus mengerti. Kita harus tahu apa yang mereka mau sebelum kita mengajukan proposal ini nih, gitu. Ya. Dan yang paling terpenting adalah bukan hal besar yang terkadang dilakukan, tapi hal kecil yang in purpose justru, yang secara sengaja
kita lakukan dan kita berikan untuk mereka. Ya. Kalau sekecilnya tadi beli kopi atau mungkin beli makanan yang dia suka ketika kita lewatin. Ya. Karena itu menyelamatkan Oh banyak perkawinan by the way. dan juga Banget. menyelamatkan hari kita dari kumandang-kumandang gempuran hari itu ya kan. Akhirnya Exactly. yang berarti kalau gitu yang sehat bukan cuma diri kita aja, tapi Lingkungan. lingkungan kita juga harus sehat. Relationship your family. Ini sebenarnya podcast apa sih? Ini podcast apa? Tapi ini adalah podcast di mana kita bisa menyelesaikan apapun yang mungkin kalian punya, ya. Correct. Kecuali kalau insurance itu nanti bisa masuk dulu, baru kita ngobrolin di sini, kita panggil expert. Jadi gitu bahasa aja lu yang mana nih? Jadi gini. Kita bahas di episode berikutnya di Straw Podcast. Bye.